Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Yang bakal menghibur kalian semua sejam ke depan dengan anime yang mantap punya. Kali ini cuy, salah satu rekomendasi dari penonton setia Mimin nih. Anime ini berjudul Shirei Gensouki. Anime ini menceritakan tentang kisah seorang pemuda yang bernama Ryo, seorang yatim piatu yang tinggal di daerah kumuh. Pada saat usia 7 tahun, Ryo mengingat bahwa dia ini adalah reinkarnasi dari Haruto Amakawa, seorang mahasiswa yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Dia merasa kaget karena dia ternyata juga memiliki potensi sihir yang besar. Dengan kekuatan sihirnya ini, Ryo menyelamatkan seorang gadis yang diculik. Karena perbuatan baiknya, Ryo pun diberi penghargaan untuk bersekolah di sekolah khusus bangsawan. Nah, kalau kalian udah gak sabar buat langsung ke ceritanya cuy, seperti biasalah, langsung saja kita gaspol ke alur ceritanya. Scene diceritakan MC kita di anime ini bernama Ryo, yang merupakan anak yatim piatu. Diperlihatkan bocil lelaki bernama Amakawa Haruto bersama bocil perempuan bernama Mia. Mia tidak rela ditinggal pergi oleh Haru. Makanya Mia memohon kepada Haru untuk tidak meninggalkannya. Berhubung harus keluarga pindah ke kota lain, terpaksa dia harus berpisah dengan bestinya. Ia berusaha membujuk agar Haru membatalkan niatannya. Merasa haru pada pendirian Mia, bercucuranlah air matanya. Hati Haru pun seperti disayat sama sembilu tajam. Namun apalah daya, Haru tak bisa berbuat apa-apa. Lantas Haru berjanji ketika dia dewasa nanti akan menjemput Mia. Jika waktu itu tiba, Haru akan menikahi Mia. Kalau mereka menikah, itu tidak akan terpisah selamanya. Sampai mati pun Haru akan melindungi Mia. Mendengar lontaran kata-kata Haru membuat Mia sangat terharu. Sejenak Mia pun terdiam. Haru salah mengira dia menolak lamarannya. Setelah beberapa saat, Mia menyatakan persetujuannya. Beberapa tahun telah berlalu. Haru sudah menjadi orang yang dewasa. Kini Haru adalah seorang mahasiswa berusia 20 tahun. Haru menaiki bus dan masih mengingat kenangan sewaktu dia mengucapkan janji pada Mia. Haru melihat gadis mungil di bus yang duduknya tidak jauh darinya. Si gadis mungil ini tiba-tiba tersadar Haru menatapnya membuatnya salah tingkah. Tiba-tiba bus teroleng-oleng ke sana kemari. Bahkan menerobos jalurnya kereta api. Naasnya kereta api lewat menabrak bus tersebut. Kemudian diperlihatkan wilayah kerajaan Beltrum. Terbangunlah Ryo dari tidurnya. Ryo masih bingung mengapa dia melihat seseorang yang ada di dalam mimpinya. Sesaat Ryo mengira dirinya adalah Haru. Namun si bocil tersadar kalau dia adalah Ryo, bukannya Haru. Tujuan Ryo ini adalah untuk membalaskan dendam atas kematian dari ibunya. Namun bayang-bayang Haru masih tetap Ryo rasakan. Kemudian geng orang dewasa ini pada pulang setelah selesai melakukan urusan. Mereka berkata Ryo akhirnya sadarkan diri setelah demam tinggi kemarin. Selesai berbahasa-basi dengan Ryo, geng orang dewasa mulai mengeluarkan berbagai makanan lezat. Sembari makan, geng orang dewasa ini mengobrol soal pekerjaan. Mereka kagetnya hanya menyangkut karung saja dibayar dalam jumlah uang yang cukup besar. Ryo begitu lapar, ingin sekali makan. Tak lama kemudian, salah satu dari geng orang dewasa ini memanggil Ryo. Mendengar namanya disebut, Ryo amat bersemangat, sebab dia mengira akan diberi jatah makan. Akan tetapi pemikiran itu hanyalah khayalan semata. Karena Ryo sangat bau, dia diminta untuk mandi. Ryo menuruti perkataan mereka dan bergegas untuk pergi menimba air. Sepintas Ryo teringat saat dia mengobrol dengan ibunya. Ryo bertanya mengapa rambutnya ini berwarna hitam.
Sang ibu memberitahukan karena mereka berasal dari negeri asing. Semua keluarga Rio mempunyai rambut yang serupa. Sang ibu berjanji akan membawa Rio suatu saat pulang ke kampung halaman. Sayang disayang hal itu tak pernah datang. Sebab ibunya Rio dibunuh secara sadis. Bayangan Rio mendadak teralihkan ke Haru. Rio sampai pusing terus mendapat penglihatan tentang Haru. Sehabis mandi, Rio memakai baju baunya lagi. Lalu datanglah keempat wanita yang berasal dari kerajaan Beltrum. Wanita ini berambut pendek bernama Vanessa yang menanyakan kepada Rio, apakah dia melihat gadis yang berusia memiliki rambut berwarna ungu yang bernama Flora Beltrum. Sementara wanita bocil ini bernama Christina Beltrum yang merasa jijai berada di sekitar Rio. Christina memaksa Rio memberitahukan di mana Flora berada. Tak kunjung mendapat jawaban, gadis mungil ini bernama Celia Claire yang mengambil alih tugas. Celia berkata jika cara Vanessa dan kawan-kawan seperti itu tak akan dapat info apapun. Celia bertanya secara sopan mengorek informasi wilayah kumuh tersebut. Rio memberitahukan dia tidak melihat Flora. Rio berujar untuk masuk ke wilayah kumuh mereka yang tak bisa memakai baju indah. Cecilia mencoba mendeteksi sihir di wilayah kumuh. Kemungkinan mereka dapat mengetahui di mana Flora disembunyikan. Namun hanya mereka berempat dan Rio yang mendeteksi sihirnya. Cecilia dan kawan-kawan kaget Rio mempunyai energi sihir. Cecilia and the gang berencana akan menyamar sebagai warga kumuh. Meski berat memakai pakaian lusuh, Christina bersedia. Sebagai ucapan terima kasih, Cecilia memberikan sekantung uang pada Rio. Saat membukanya, Rio terkejut. Dia mendapatkan koin perak. Rio memperhatikan sekelilingnya dan ia mengkalungkan ke lehernya untuk menyembunyikan koin perak di bajunya. Ketika Rio pulang ke rumah, dia sudah dicegah sama senjata tajam oleh seorang pria bertopeng. Bahkan geng orang dewasa semuanya mati terbunuh. Tiba-tiba muncullah wanita gemoy berambut pink panjang bernama Aisyah. Mengatakan kalau dia akan memberikan pengajaran sihir dalam waktu yang singkat kepada Rio. Karena Aisyah ini tak bisa berlama-lama menampakkan wujudnya. Selesai ritual, Rio mendadak bisa ilmu bela diri, sehingga Rio dengan mudah melawan jurus-jurus musuh. Sekian menit bertarung, musuh berhasil dikalahkan secara KO. Rio melihat karung yang bergerak-gerak. Lalu Rio membuka tali pengikat karung. Muncullah Flora dalam kondisi yang terikat. Rio melepaskan penutup mulut Flora. Kemudian Flora berjanji akan memberikan Rio hadiah jika membawanya ke istana Beltrum. Saat Flora menghadap ke sisi lain, dia syok berat sekaligus pingsan ketika menatap mayat. Rio membopong tubuh Flora tak sengaja berpapasan dengan Vanessa dan kawan-kawan. Christina mengira Rio ini telah bohong, langsung memberikan tampolan. Vanessa meminta Christina berhenti memprovokasi Rio. Vanessa menyuruh Rio ke istana untuk dimintai penjelasan terkait Flora. Tidak ada pilihan lain, Rio terpaksa ikut ke sana. Rio meyakini cuma obrolan biasa, tapi dia mendapatkan siksaan dari Charles Arbor, kapten kesatria pengawal kerajaan. Sadisnya penyiksaan itu, rekan Charles memohon supaya Rio ini tidak diperlakukan demikian. Perbuatan Charles bisa membuat Rio kehilangan nyawanya. Charles tidak peduli akan konsekuensi itu. Ia lebih memikirkan melimpahkan semua kesalahan kepada Rio. Charles takut kelalaiannya ini menjaga Flora dapat menurunkan posisinya dan mengancam nyawanya. Sementara Flora telah sadarkan diri dan meminta penjelasan kepada Vanessa tentang apa yang terjadi. Selesai mendengarkan keterangan dari Vanessa, Flora meminta Rio dibebaskan. Flora ingin mengucapkan terima kasih, berkat Rio dia berhasil selamat. Vanessa ditemani Celia pergi ke penjara. Kedua wanita ini kaget melihat Rio yang disiksa. Padahal Vanessa minta Rio untuk diperlakukan dengan hormat dan sopan saat diinterogasi. Charles memakai otoritas menekan Vanessa. Cecil dan kawan-kawan menginfokan kalau Putri Flora sendiri mengatakan Rio adalah penolongnya. Wajah kaget pun terpancar dari Charles. Mau tak mau Charles melepaskan Rio. Cecil mengobati luka Rio menggunakan sihir pemulihan. Begitu tersadar, Rio kaget, luka-lukanya telah hilang. Rio meminta Cecil mengajarinya tata krama kerajaan. Cecil membantu Rio secara sukarela.
Hari dinantikan pun tiba. Keluarga kerajaan telah menunggu kedatangan dari Rio. Tak lama kemudian, Rio sudah bergaya bak kesatria memberikan penghormatan pada Baginda Raja. Selanjutnya Celia membawa Rio untuk masuk ke ruangan kelas. Rio bisa menjadi bagian murid kerajaan berkat bantuan Baginda Raja. Peristiwa itu menjadi gosipan oleh murid bangsawan di kelas. Rio berasal dari daerah kumuh yang bukan mendapatkan rasa persahabatan, melainkan penghinaan. Namun Rio mengacuhkan semua sikap dan penderitaan buruk terhadapnya. Celia pun memulai memberikan pelajaran sekolah. Celia meminta Rio untuk bersikap santuy dalam menerima pelajaran. Lantas teman sekelasnya ini meledek Rio yang tidak bisa baca tulis. Atas saran dari Celia, Rio mengunjungi ruang privat gurunya. Celia marah Rio mengganggunya di tempat ruang pribadinya. Lantas Rio mengungkit kalau mereka ini ada janji temu untuk membahas pelajaran. Sontak saja Celia tersentak dan mulai bersikap ramah. Di dalam hati Rio bergumam kalau Celia mungkin lupa akan janjinya. Saat memeriksa jawaban dari soal aritmatika, Celia terkaget. Rio menjawab semua pertanyaan dengan benar. Rio teringat kala itu Haru adalah seorang mahasiswa. Jadi soal anak SD tak mungkin tak bisa dikerjakan. Saat Rio mengatakan aritmatika dasar membuat Celia tercengang. Sebab selain Rio, cuma Christina lah yang bisa menjawab soal tersebut. Rio bercerita kalau ibunya yang mengajarinya. Rio terkenang akan sosok dari sang ibu yang begitu lembut nan hangat. Celia meminta maaf, membuka luka lama Rio. Celia menghidangkan teh untuk dinikmati secara bersama. Keesokan harinya, pelajaran latihan berpedang. Guru meminta Rio latihan tanding dengannya. Pertandingan pun dimulai. Rio memiliki gaya berpedang yang tidak biasa. Para murid menertawakan keahlian pedang Rio. Gaya berpedang itu Rio dapat dari ingatan haru pada dirinya. Setiap menahan serangan ataupun melakukan serangan balik, semua dilakukan atas pengalaman haru. Gaya pedang era suci dengan Jepang tentu saja berbeda. Meski Rio kalah, Pak Guru memuji bakat berpedang dari Rio. Pak Guru mengatakan Rio bisa menjadi seseorang kesatria. Namun Rio menyatakan dia tidak ingin pekerjaan itu. Sontak saja para murid terkaget merasa Rio terkesan sombong. Usai pelajaran, Rio menemui Celia di perpustakaan. Celia menanyakan keadaan pertemanan dari Rio. Rio mengatakan dia baik-baik saja. Rio berujar Celia ini orangnya pinter apa pernah mengalami nasib sepertinya. Celia berkata dia diperlakukan tidak baik oleh orang di atasnya. Namun Celia tidak memperdulikannya. Rio berkata dia juga tidak akan peduli. Meski demikian Celia memiliki teman. Masalahnya Rio tidak punya satu teman pun. Mendengar hal itu, Rio mengatakan Celia adalah temannya. Rio ini sedikit menggoda teman sekaligus gurunya. Celia malu-malu mendapatkan pujian dari Rio. Hari berikutnya ujian dilaksanakan. Beberapa hari kemudian hasil diumumkan. Rio mendapatkan peringkat 1 setara dengan Christina. Sehingga geng Alfonso menuduh Rio ini curang. Lantas Christina dan kawan-kawan meminta keduanya tidak mempermalukan status kebangsawanan. Karena menuduh orang tanpa bukti. Celia menginfokan kalau Rio tidak berlaku curang. Alhasil geng Alfonso pun pergi dari sana sembari dipenuhi dengan kemarahan. Rio berterima kasih pada kelompok Christina. Namun keduanya merasa tidak membantu Rio, malah bersikap sinis. Sekitar tahun 996 era suci, Pak Guru mengumumkan kalau Rio ikut dalam turnamen pedang. Alfonso murid terpilih juga merasa tak senang akan keikutsertaan Rio. Pak Guru mengatakan secara tegas keputusan sudah mutlak, tak bisa lagi diganggu-gugat. Seperti biasa, sewaktu pelajaran usai, Rio mampir ke perpustakaan untuk membersihkan ruangan. Dari obrolan tersebut, Celia merasa sedih saat mengetahui Rio yang ingin berkelana tidak mau jadi kesatria kerajaan. Rio teringat saat ibunya mengatakan kampung halaman mereka ini disebut sebagai Yaguma. Rio ingin mengunjungi tempat itu. Celia menawarkan Rio agar bisa bekerja di perpustakaan setelah dia menyelesaikan akademinya. Celia berkata dia sangat tergantung pada Rio. Selama ini Rio membantunya dalam banyak hal.
Rio mengingatkan Celia akan memasuki usia menikah. Pria asing sepertinya akan menjadi bahan gunjingan. Sayangnya Celia tidak ingin menikah muda. Pada hari turnamen, Rio menjadi peserta pertama dari perwakilan akademi menantang Kesatria Charles. Rio mengungkapkan terima kasih alias ledekan atas rawatan Charles ketika dia di penjara. Keduanya bertempur secara sengit. Lagi-lagi teknik pedang Rio ini dianggap orang aneh oleh orang-orang. Meski demikian, keterampilan berpedang Rio ini membuat penonton terkagum. Rio mendapat dukungan dari Celia dan Pak Guru. Di saat waktu yang tepat, Pak Guru memberi aba-aba pada Rio. Dikala itulah juga, Rio berhasil mengalahkan Charles. Hanya saja kekalahan itu tidak diterima oleh Charles. Atas peringatan dari Alfred sebagai wasit Charles, seorang kesatria harus mengakui kekalahannya. Dengan berat hati, Charles menuruti permintaan dari Alfred. Di benak Alfred, dia tidak sabar menyaksikan masa depan Rio. Saking kesalnya, Charles minum-minum di rumah Duta Besar Kekaisaran Proxtia. Dari situ Duta Besar tahu bahwa Rio lah yang dalang dibalik gagalnya penculikan Putri Flora. Keesokan harinya, Celia bingung Rio mau kemana. Sehingga Celia mengikuti kemana perginya Rio. Ternyata Rio ini mendapatkan surat cinta dari seorang wanita. Lalu malu habisnya menyerahkan surat pada Rio dan mengucapkan pujian pada sang pujaan. Wanita ini bergegas pergi. Celia menyaksikan adegan menggetarkan itu membuatnya terkejut. Selanjutnya para murid akademi akan melakukan latihan di hutan. Di sana semua pelajaran di akademi akan diterapkan dalam realisasi nyata. Alfonso bertindak sebagai komandan menyetujui usulan Stuart memakai rute yang sudah ia siapkan. Dengan rute tersebutlah mereka bisa menyelesaikan misi secepat mungkin. Stuart mengatakan dia mendapat info dari pintas dari kenalan keluarganya. Rowana merasa mereka seperti bertindak curang. Namun Christina tidak mempersoalkan hal itu yang menyerahkan semuanya pada Alfonso. Stuart memerintahkan Rio menjadi pengangkut barang-barang mereka. Flora merasa perbuatan para bangsawan ini tidaklah benar membebankan pekerjaan kasar kepada Rio. Christina meminta Flora untuk tidak terlibat urusan dengan Rio. Karena hal itu lebih baik bagi mereka. Flora tidak tega ingin membantu Rio. Namun Rio menilainya secara sopan. Para murid menelusuri hutan berdasarkan arahan di rute. Dari kejauhan, Duta Besar Reiswolf terkagum mengetahui kemampuan mawas diri dari Rio. Nyaris saja keberadaannya ini diketahui oleh Rio. Reis mempunyai rencana untuk menguji kekuatan Rio. Di perjalanan, mereka diserang oleh goblin. Alfonso mengarahkan tindakan apa saja yang harus dilakukan. Berkat kerjasama para murid, mereka berhasil mengalahkan monster goblin. Stuart bersikap sombong hanya karena dia bisa menghadapi si goblin. Merasa sudah melewati hutan, semua murid auto senang. Namun yang mengejutkan, mereka berhenti di tepi jurang. Lantas Alfonso tidak tahu harus berbuat apa lagi. Alfonso juga tidak ingin menyalahkan rute pilihan Stuart demi pertemanannya. Tiba-tiba geng orc bermunculan menyerang para murid. Kali ini para murid kewalahan. Akibat terluka, Stuart hilang keseimbangan hingga menabrak Putri Flora. Alhasil Flora terjatuh dari ketinggian. Secepat kilat Rio menolong Flora. Berkat kekuatan angin Rio, Flora balik ke bukit dengan selamat. Para murid membahas soal bagaimana Flora nyaris saja kehilangan nyawanya. Takut disalahkan, Stuart mengkambing hitamkan Rio. Lalu sebagian murid percaya dan sebagian lainnya hanya pasrah. Meski Flora sudah menjelaskan Rio tidak bersalah, tetap saja suaranya ini tidak didengar. Flora ngotot ingin mencari keberadaan Rio. Suasana pun semakin kacau. Alfonso meminta semua murid kabur dari hutan. Christina mengira Flora ini sudah balik duluan. Nyatanya Flora masih di hutan menolong murid yang pingsan. Mendadak ada monster ganas yang menyerang. Rio muncul menyelamatkan Flora dan kawan-kawan. Flora takjub atas kemampuan tempur dari Rio. Akhirnya Rio mengalahkan monster ganas.
Melihat Christina dan kawan-kawan yang menemui Flora, Rio pergi berlalu begitu saja. Duta Besar Reis tahu kalau Rio ini adalah orang Yagumo, karena Rio bisa memakai spirit. Kemudian tampak Celia yang mengoceh atas tindakan kepala akademi yang menyuruhnya meneruskan penelitiannya. Saat ingin memasuki ruangan, Celia mendengar pembicaraan keluarga Duke Haguenot yang sama kepala akademi. Celia terkaget, semua kesalahan dilimpahkan kepada Rio atas jatuhnya Flora ke dalam jurang. Rio menyadari posisinya dalam bahaya, sehingga Rio menemui Celia di perpus untuk mengucapkan salam perpisahan. Rio berkata dia akan menulis surat pada Celia atas nama samaran Haru. Sebelum berpisah, keduanya saling berpelukan sebagai salam perpisahan. Setelah itu Rio melanjutkan perjalanannya ke kampung halaman orang tuanya, yaitu Yagumo. Sementara Duke Haguenot meminta budaknya bernama Latifa untuk membunuh Rio. Selanjutnya Rio tiba di wilayah kerajaan Garlak, kota pasar Armande. Tujuannya Rio datang ke Armande ini adalah ingin melengkapi perbekalan makanan. Karena Rio akan melakukan perjalanan panjang untuk sampai ke Yagumo. Rio terkejut di zaman era suci ini sudah mengenal makanan pasta. Penjual pasta ini berkata itu semua berkat penguasa kota Armande yang bernama Liselot. Mereka dapat mengolah makanan mie. Rio meyakini kalau Liselot ini sama seperti berasal dari bumi yang terdampar ke isekai. Rio memesan mie pasta dan ia mengakui rasanya yang begitu maknyus. Rio bertanya bagaimana dia bisa mendapatkan bahan-bahan tersebut. Penjual pasta menyarankan Rio mampir ke guild pedagang rica. Ketika menuju ke guild, Rio merasa familiar dengan kue manju. Karena Haru berasal dari Jepang, ia sudah pasti sering menikmati kue manju. Kemudian penjaga kedai Lotte alias penguasa kota menyambut kedatangan Rio sebagai pelanggannya. Lotte memenuhi semua pesanan Rio. Bahkan Lotte juga memberikan alat masak dan beberapa peralatan untuk berkemah. Karena pengetahuan Rio soal teh hitam membuat Lotte dan dirinya nampak akrab. Rio memberitahukan dia belajar banyak dari kenalannya di kerajaan Beltrum. Rio mempercayakan pengiriman surat kepada Celia pada Lotte. Sembari menatap kepergian Rio, Cosetta tanpa sadar menyebut nama Liselot. Lotte menegurnya, tak boleh ada yang tahu kalau dia ini namanya Liselota. Setelah itu Rio melanjutkan perjalanannya menelusuri hutan. Di tengah jalan, Rio mencoba membantu wanita yang sedang terkapar di jalan. Ternyata wanita itu adalah Latifa. Rio menyadari kalau Latifa ini ingin membunuhnya. Terjadilah adegan pertarungan sengit antara keduanya. Latifa heran manusia seperti Rio memiliki kecepatan yang sama seperti manusia hewan. Pada akhirnya Latifah kalah secara telak. Mendadak Latifah melihat kejadian saat dia disiksa oleh Stuart. Saat ditanyai namanya, dia mengaku bernama Endo Suzune. Rupanya Endo adalah gadis mungil yang berada satu bus bersama Haru. Kecelakaan membuat Endo terjebak di isekai, masuk ke tubuh Latifah. Latifah mendapat kesakitan yang luar biasa, sebab tidak menuruti Stuart. Alhasil Latifah menuruti permintaan Stuart untuk memanggilnya sebagai kakak. Mendadak Latifah jadi histeris menangis sembari berteriak keras. Rio memakai kekuatannya untuk membuat Latifah pingsan. Saat mengetahui Latifah memakai kalung budak, Rio berusaha melepaskannya. Ketika Akademi Rio pernah membaca buku bagaimana melepaskan kalung perbudakan. Setelah kalung terlepas, Rio membangunkan Latifah. Rio menginterogasi siapa master yang memerintahkan Latifah untuk membunuhnya. Berdasarkan cerita Latifah, Rio tahu kalau keluarga Duke Haguenot ini adalah master dari Latifah. Rio mengancam akan membunuh jika Latifah masih ada niatan menghabisi nyawanya. Rio menyarankannya agar Latifah pergi ke daerah timur yang merupakan tempat tujuannya juga. Karena di tempat itulah Latifah bisa hidup nyaman. Rio tidak nyaman melarang Latifah mengikutinya. Latifah bersedia dipakaikan kalung budak asal bisa pergi bersama Rio. Hati Rio luluh bersedia melakukan perjalanan dengan Latifah. Dimulailah petualangan Rio dan Latifah. Ketika beristirahat sejenak, Rio memberikan Latifah sandwich. Begitu menyantap makanan yang enak, Latifah menangis. Sebelumnya Latifah hanya diberi makanan hewan oleh Stuart.
Rio meminta Latifah makan dengan perlahan, karena tidak ada orang yang dapat merebut sandwichnya. Selesai makan, keduanya melakukan perjalanan lagi. Sampailah di suatu tempat, Rio memutuskan untuk berkemah. Rio memasak makan malam spaghetti. Rio kaget Latifah tahu soal spaghetti. Latifah sendiri bingung mengapa dia bisa memanggil nama itu. Kemudian Latifah makan secara lahap. Malamnya Latifah bermimpi buruk menyebut keluarganya ini dari kota Tokyo. Dari situlah keyakinan Rio semakin kuat bahwa Latifah dan dirinya sama berasal dari bumi yang terjebak ke isekai. Rio menenangkan Latifah dan membuatnya tertidur terlelap. Keesokan harinya, Latifah terkejut Rio tidur berhadapan-hadapan dengannya. Latifah meminta izin memanggil Rio menggunakan sebutan kakak. Latifah sangat senang Rio memberinya izin. Sementara Celia senang mengetahui Rio yang baik-baik saja. Celia terkaget, kok bisa tiba-tiba dalam 3 hari ke kota Amandi? Sedangkan Rio bertanya pada Latifah, apakah dia ini melihat adanya pohon yang besar di depan mereka? Namun Latifah merasa dia cuma melihat hutan belantara. Rio menyadari cuma dia yang bisa menatap pohon besar itu. Latifah takut mereka akan tersesat di dalam hutan belantara. Rio meyakini kalau mereka baik-baik saja. Lantas keduanya mulai menelusuri ke dalam hutan. Sekian lama berjalan, Latifah memberitahu kalau ada bau dari seseorang yang tidak jauh dari mereka. Mendengar hal itu, Rio pun memutuskan untuk berkemah di tempat itu. Malam harinya, Rio mengecek kondisi Latifah. Menyadari si mungil sedang bermimpi buruk, Rio memakai kekuatannya untuk menenangkan Latifah. Mendadak perhatian Rio teralihkan. Tak jauh dari tendanya, serigala sedang menatap ke arah Rio. Selanjutnya serigala itu menyinari mata Rio. Akibatnya Rio kehilangan penglihatannya. Rio hanya mengandalkan pergerakan dari spirit yang ada pada geng Orpia. Orpia meminta Rio mengatakan alasan dia yang berada di hutan. Selagi Rio berurusan sama Orpia, kelompok Azuma memeriksa kondisi tenda. Azuma kaget kalau ras seperti mereka ini ada di tenda dalam keadaan tertidur. Emosi Azuma meluap saat mengetahui kalau Latifah tertidur, sebab dipengaruhi oleh kekuatan spirit. Alhasil Rio dalam masalah penglihatan dikeroyok hingga pingsan. Kemudian Rio berbicara sama Aisyah, orang yang memberikan kekuatan padanya ketika berada di desa kumuh. Aisyah berkata waktunya tidak banyak untuk bicara dengan Rio. Untuk itu Aisyah cuma bisa memberikan Rio pelukan hangat. Melihat Rio yang mengigau, Orpia dan kawan-kawan pun panik. Akhirnya Rio telah sadarkan diri. Tak lama kemudian datanglah Latifah yang bergegas memeluk Rio. Latifah marah kakak angkatnya ini diperlakukan seperti penjahat. Lalu Ursula, salah satu tetua desa spirit, memohon maaf karena kelancangan Orpia dan kawan-kawan. Ursula juga menyuruh Azuma bertanggung jawab atas tindakan kasar pada Rio. Rio merasa risih atas sikap formalnya geng Orpia yang meminta mereka berhenti menunduk. Malam ini, Rio dan Latifah akan tinggal di tempat yang sudah disediakan. Ursula merasa tidak enak hati membiarkan tamu agung harus bermalam di tempat yang kurang layak. Namun Rio sangat berterima kasih atas sambutan hangat Ursula dan kawan-kawan. Keesokan harinya, Ursula dan Rio melihat pemandangan. Rio memberitahu bahwa pohon besar itu adalah tempat tinggalnya spirit agung Dryas. Ursula tidak menyangka Rio dapat melihat pohon terbesar di dunia. Padahal ditutupi sama ilusi. Setelah itu Ursula pun membawa Rio ke lokasi pertemuan. Baru kali ini para tetua desa spirit mengadakan rapat bersama manusia. Satu persatu tetua mengenalkan diri mereka. Ketiganya sangat bersikap sopan kepada Rio. Di kesempatan itulah Rio memohon kesediaan desa spirit untuk menampung Latifah. Mendengar hal itu, tetua desa spirit lebih merasa malu lagi. Rio bersedia melepaskan Latifah. Sedari awal, rapat ditujukan untuk membahas soal Latifah. Tak disangka niat desa spirit ingin merawat Latifah ini malah didukung oleh Rio. Rio meminta izin tinggal lebih lama di desa spirit. Mengingat kedekatan Latifah dengannya, sontak saja para tetua sangat senang atas kabar tersebut. Kemudian spirit agung Dryas menampakkan dirinya. Lalu Dryas memeriksa spirit yang ada di tubuh Rio. Dryas kaget, spirit Rio berbentuk manusia.
Hal itu merupakan peristiwa yang langka. Hanya spirit kelas tertinggilah yang disebut sebagai 6 spirit agung. Akan tetapi semuanya menghilang dalam perang Dewa Iblis 1000 tahun yang lalu. Dryas mengatakan bagi manusia akan sulit karena kesulitan dalam menggunakan sihir. Rio mengerti karena itulah dia diremehkan oleh kaum bangsawan. Lantas Dryas memberitahukan hal yang mengejutkan. Jika warga tahu Rio pemilik spirit manusia ini, tentunya dia akan dipuja-puja oleh warga. Dryas adalah seorang spirit manusia di kelas kedua yang sudah diagung-agungkan oleh orang. Lalu para tetua mengabarkan dengan status spirit Rio, dia bisa disebut sebagai orang suci. Para tetua harus memperlakukan Rio dengan istimewa. Kemudian Rio meminta agar dia diberi pelatihan meningkatkan spiritnya. Para tetua bersedia membantu Rio. Kini Rio dan Latifah mendapatkan tempat tinggal yang baru. Geng Orpia ini akan tinggal bersama Rio. Lantas Rio dan Latifah hidup berdampingan sama warga desa spirit. Rio mendapatkan pelatihan kemampuan spiritnya dari berbagai orang. Tidak terasa lama, sudah setahun lamanya Rio bersama dengan Latifah tinggal di desa spirit. Setelah itu desa spirit membuat perayaan festival desa spirit. Di sisi lain, Res membawa anggotanya untuk menuju ke gua. Res meminta Pepeng menunggunya. Pepeng ingat saat dia direkrut oleh Res. Tak lama kemudian Res keluar membawa telur menyerahkannya kepada Pepeng. Res juga memberikan pil penghancur jantung. Pepeng yang bodoh langsung meminumnya. Res menugaskan Pepeng membawa telur selagi dia berurusan dengan hal lain. Res memberitahu tempat mereka ini akan bertemu lagi. Selanjutnya Res mengikat Griffon di pohon. Res meminta jika terjadi kenapa-napa, Pepeng bisa kabur saja dengan Griffon. Lalu Res meninggalkan Pepeng dan ia pergi ke gua Wyvern. Res menjadikan Pepeng sebagai tumbal supaya dia nyaman mencuri telur-telur Wyvern. Sementara Rio mengajak Latifah berjalan-jalan. Di kesempatan itulah Rio mengatakan kalau dia akan berkelana ke kampung halaman tanpa Latifah. Rio takut banyak masalah akan menimpa Latifah kalau ia ikut bersamanya. Akan tetapi Latifah tidak terima, memilih kabur dari Rio. Sedangkan di luar desa spirit, sekelompok Wyvern berterbangan ingin mendekati Pepeng. Tanpa tahu bahaya mendekatinya, Pepeng duduk santuy sembari menggendong telur. Desa spirit mendapatkan sinyal bahaya. Orpia dan kawan-kawan bergegas mengecek situasi. Sampailah mereka ke tempat Pepeng berada. Orpia meminta Pepeng bekerja sama dengan mereka. Saking paniknya, Pepeng mengajak duel. Saat ada kesempatan, Pepeng lari menaiki Wyvern. Dirasa urusannya selesai, Res tidak memerlukan Pepeng lagi. Res menghancurkan artefak di tangannya, membuat Pepeng auto tewas. Di perjalanan kembali ke desa, tanpa sengaja Latifah menemui anak Wyvern. Mendadak Wyvern hitam menghampiri Latifah. Wyvern hitam mengira Latifah telah membunuh anaknya. Saking dendamnya Wyvern hitam, ia hendak membunuh Latifah. Berkat pertolongan Alma, Latifah bisa diselamatkan. Alma mencoba menyerang Wyvern hitam, tapi kekuatannya tidak sebanding. Kemudian Latifah tahu dari Alma kalau tak dicegah, Wyvern akan memasuki desa. Sebagai bagian dari warga desa, Latifah menjadikan dirinya pengalian. Alma menyuruh Latifah bersabar. Dia akan bertukar posisi dengan Latifah menggunakan sihir. Sementara Rio mendapatkan kabar dari tetua kalau Wyvern menyerang. Terpaksa festival dibatalkan. Semua warga desa sedang dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Teringatlah Rio kalau Latifah masih ada di hutan. Secepat kilat, Rio mencari Latifah. Latifah dalam kondisi yang terpojok. Ia mendapatkan pertolongan dari Rio. Hanya seorang diri saja, Rio berhasil mengalahkan Wyvern hitam. Alma terkejut sekaligus terpukau. Tak lama kemudian, Orpia dan kawan-kawan tiba memuji kehebatan Alma. Ia bisa membunuh Wyvern hitam.
Lantas Alma memberitahukan kalau Rio lah yang berhasil membantai si Wyvern hitam seorang diri. Sontak saja semuanya pada kaget atas aksi dari Rio. Keesokan harinya Latifah memberitahukan fakta dia berasal dari bumi negara Jepang. Rio juga mengakui kalau dia sama seperti Latifah. Dari cerita Latifah, Rio tahu kalau mereka ini adalah orang-orang di dalam bus yang terjebak di isekai akibat dari kecelakaan. Kemudian Rio dan Latifah mendapatkan berkas dari Dryas. Setelah itu Latifah dan kawan-kawan mengucapkan salam perpisahan kepada Rio. Rio juga mendapat beragam hadiah dari para tetua beserta warga. Latifah memeluk Rio, mengatakan kalau dia ini akan menunggu kepulangannya. Lantas Rio melakukan perjalanan ke kampung halaman orang tuanya di Yagumo. Selanjutnya nampak warga desa Yagumo yang sedang memanen. Mereka sangat aneh dengan gaya berpakaian dari Rio. Rio bertanya apakah mereka tahu di mana rumah kepala desa. Ruri bersedia mengantarkan Rio ke rumah neneknya. Ruri mengajak Sayo pergi bersama. Setibanya di rumah, kepala desa bernama Yua yang merasakan Rio ini sangat sopan. Kemudian Rio menanyakan soal kedua orang tua kepada Yuba. Karena kedua orang tuanya ini berasal dari desa tersebut. Makanya Rio ingin mendapatkan pencerahan dari Yuba. Lantas Yuba meminta Ruri dan Sayu untuk meninggalkan mereka. Sontak saja Ruri keberatan, sebab dia meyakini obrolan Rio akan semakin seru. Namun Yuba tidak mengizinkan Ruri dan kawan-kawan ada di sana. Setelah itu Rio memberitahukan nama ayahnya yang adalah Zen dan ibunya adalah Ayame. Mendengar hal itu, Yuba terkejut tak disangka dia bisa bertemu cucunya. Yuba menginfokan kalau Rio ini adalah cucunya. Sementara Ruri adalah sepupu dari Rio. Anak kakaknya Zen. Yuba mengajak Rio ke makam orang tuanya. Yuba mengatakan Zen membawa Ayame pergi dari desa menuju ke tempat lain. Warga desa sengaja membuat kuburan mereka, tahu bahwa keduanya tidak akan pernah kembali lagi. Rio pun masih bingung mendengar kabar tersebut. Yuba berujar nantinya Rio akan tahu juga, tetapi bukan sekarang. Yuba berkata dia akan menutupi identitas Rio dari warga desa sementara waktu. Rio meminta izin untuk lebih lama lagi di makam orang tuanya. Yuba mengingatkan Rio untuk tidak pulang terlalu larut. Saat malam tiba, Rio sudah berada di rumah. Yuba dan kawan-kawan meminta Rio makan malam bersama mereka. Esok harinya, Rio bangun pagi menyapa Yuba di dapur. Ketika melihat pakaian Ruri, Rio langsung berbalik. Yuba memberitahu Ruri soal bajunya. Ruri ini langsung memperhatikan kimononya yang terbuka di bagian aurat. Menyadari hal itu, Ruri pun auto malu dan bergegas pergi ke kamarnya. Setelah itu Rio dan Ruri membantu Yuba untuk memasak. Tidak disangka Rio sangat mahir dalam urusan masak-memasak. Rio juga bisa membuatkan air panas dengan teknik spirit. Tak lama kemudian, Sayu dan kakaknya datang berkunjung di kala masakan telah siap. Shin amat lahap memakan masakan buatan Rio. Sayu meminta kakaknya untuk tidak berbuat hal yang memalukan. Akan tetapi Shin tak peduli, makan sampai perut kenyang. Setelah itu Yuba menyuruh Shin mengajak Rio pergi berburu bersamanya. Shin merasa Rio bertubuh kurus amatlah lemah. Shin tidak mau Rio menyusahkan dirinya. Yuba berkata kalau Rio mahir dalam berburu. Apalagi Dola membutuhkan rekan untuk berburu. Akhirnya Shin mengizinkan Rio untuk pergi. Shin berharap Rio tidak menghambat perburuan mereka. Rio menyerahkan pekerjaan cuci-mencuci kepada kedua gadis. Mendengar Sayo yang memakai embel-embel tuan di nama Rio, Ruri menggodanya. Sayo melihat Rio yang seperti seorang bangsawan. Bagi Sayo, Rio sesuatu hal yang sulit untuk digapai. Sementara Rio sangat handal dalam berburu. Shin mengeluh hari ini dia tidak dapat satu buruan. Hanya Rio dan Dola saja yang berhasil mengumpulkan buruan. Setelah itu Rio pulang melihat dirinya dalam keadaan yang sangat kotor. Sehingga Rio memutuskan untuk memakai teknik spirit mendirikan tempat pemandian air panas. Bahkan Rio menciptakan sabun supaya tubuhnya bersih dan harum. Selesai mandi, Ruri dan kawan-kawan menghampiri Rio. Ruri kaget Rio bisa membuat pemandian. Begitu mencium keharuman dari tubuh Rio, Ruri meminta Sayo merasakan aromanya juga. Dengan malu-malu, Sayo mendekat pada Rio. Kedua wanita ini merasa kagum setelah membangun kamar mandi. Rio juga menciptakan sabun mandi. Tak lama kemudian datanglah Shin yang menjemput Sayo.
Terjadilah adu bacot di antara Shin dengan kedua wanita terkait Ryo. Mendapat ejekan dari Rory dan kemarahan Sayo, Shin semakin jengkel. Keesokan harinya, Ryo bantu-bantu Yuba memanen. Yuba mengucapkan terima kasih atas bantuan petugas pajak Saga Hayato. Kali ini hasil panen di desanya sangat bagus. Selain dapat memenuhi kebutuhan warga, hasil panen bisa dijual ke ibu kota. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja terdengar keributan dari tempat pemandian. Ryo dan kawan-kawan segera pergi ke tempat pemandian, sedangkan Shin sedang ribut sama penduduk desa sebelah. Karena Gon mengganggu Rory dan adiknya, Sayo, Rory memperingatkan Gon untuk tidak berbuat kasar, sebab Gon ini adalah anak kepala desa sebelah yang akan takut menyebabkan masalah bagi desa. Akan tetapi Gon menatap mesum pada Rory maupun Sayo. Secara percaya diri, Gon mengaku kalau Rory ini adalah calon istrinya. Rory merupakan satu-satunya keturunan Yuba. Gon ingin meminang si gemoy demi hasrat dan ambisinya. Rory tidak sudi mendengar ucapan menjijaikan dari Gon si otak mesum. Ketidaksopanan Gon terhadap kaum wanita desa, Shin ingin memukulnya. Namun Gon menangkisnya dengan mudah, sampai Gon tega mencekik leher Shin. Tak lama kemudian, Yuba tiba-tiba menghentikan keributan. Yuba meminta maaf atas kesalahpahaman Yuba yang bersedia mengizinkan Gon tinggal sampai keretanya diperbaiki. Meski demikian, Yuba tidak mengizinkan Gon keluar dari penginapan tamu. Setelah itu Gon pergi menatap sinis ke arah Ryo. Gon hendak menjahili, malah dirinya yang dirundung oleh Ryo. Sementara Gon memperingatkan warga desa untuk tidak bepergian, sebab Gon tidak bisa dipercaya. Kemungkinan Gon akan melanggar aturan. Shin sangat cemas atas nasib Sayo. Shin cuma tinggal berdua saja sama adik satu-satunya Sayo. Shin merasa tenang jika Sayo tinggal di rumah kepala desa. Yuba mengizinkan Sayo tidur di rumahnya. Pada malam harinya, Gon bersama dengan anggota berencana untuk menyusup ke rumah Rory. Ternyata Gon ini sengaja merusak keretanya untuk bisa menjalankan misi bejatnya pada Rory. Sebelum tidur, Ryo menyerahkan artefak kepada Rory dan kawan-kawan. Ryo menyuruh Rory untuk meletakkan artefak di sudut pintu untuk berjaga-jaga kalau saja dalam bahaya. Ketika malam terlalu larut, Gon mulai menjalankan rencana tak bermoralnya itu. Gon masuk ke kamar dan melihat kedua gemoy yang tengah terlelap. Rory sadar kalau ada seseorang yang masuk ke kamarnya. Rory shock Gon sudah ada di tempat tidurnya. Gon mengancam akan berbuat kasar jika Rory berteriak. Gon juga memperingatkan Sayo untuk tidak membuat keributan. Kalau Sayo melanggar, Gon tak segan-segan akan membenturkan kepala Rory. Mendadak cahaya terang bersinar, Ryo sudah ada di hadapannya. Melihat Gon yang ingin berlaku kasar, Ryo mengamuk sejadi-jadinya kepada Gon. Karena adegan Gon terhadap Rory memunculkan bayangan kematian ibunya Ryo. Kalau tidak dihentikan oleh Sayo, Gon mungkin tinggal nama saja. Lalu Hayato berkata dia akan mengurus Gon and the gang untuk dibawa ke penjara ibu kota. Keesokan paginya, Ryo memasak di dapur, memohon maaf atas keributan yang dia buat tadi malam. Hayato dan kawan-kawan mengucapkan terima kasih kepada Ryo karena bantuannya. Yuba berkata Ryo ini sangat mirip dengan seseorang. Rory penasaran akan hal itu. Tapi Yuba tidak memberitahukan. Kemudian Sayo dan Rory pun membantu Ryo untuk menghidangkan sarapan pagi. Selanjutnya Yuba memberikan surat kepada Hayato untuk disampaikan kepada Goukin, ayahnya. Hayato berjanji akan mengantarkan sesudah dia menyelesaikan tugasnya di desa lain. Kemudian geng Hayato bersama kelompok Ryo melakukan perjalanan bersama. Sampai di tengah perjalanan, keduanya berpisah. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan, sampailah mereka di ibu kota kerajaan Karasuki. Setelah itu Dola mengajak Shin dan Ryo pergi bersamanya. Lalu Dola dan kawan-kawan mampir ke warung kamutan. Ryo tidak pernah makan, merasa kamutan ini adalah makanan asing. Dola memberitahu kamutan ini sangat lezat. Shin saja sampai ketagihan memakan kamutan. Saat mencobanya, Ryo memuji rasa kamutan yang begitu mantul. Selesai makan, Shin mengucapkan terima kasih atas pertolongan Ryo melindungi Sayo dari kebejatan Gon. Ryo berujar hal itu sudah seharusnya dilakukan. Lantas Shin curcol kalau dia ingin Sayo memakan kamutan, supaya Sayo berbaikan dengan Shin. Kemudian Ryo membantu Sayo untuk belanja.
Ryo berkata, Shin berharap Sayo bisa makan kamutan. Mendengar kamutan, Sayo berkata mereka bertengkar hebat gara-gara itu. Shin pun mengeluh Sayo tak bisa masak kamutan. Shin berpikir alasan Sayo yang tak bisa masak karena belum pernah mencobanya. Dalih-dalih ingin mentraktir, Sayo meyakini sang kakak hanya ragu saja. Jika dia memakan kamutan, Sayo bisa membuat banyak untuk kakaknya. Mendengar hal itu, Ryo memuji kalau Shin ini kakak yang baik. Shin hanya ingin Sayo menikmati makanan yang enak. Ucapan Ryo menyebabkan Sayo malu-malu. Ketika melihat pernak-pernik, Ryo mampir meminta Sayo memilihnya. Awalnya Sayo menolak, takut kemahalan. Namun kakak penjual memakai kemahiran salesnya. Berkata bahwa menolak hadiah dari seorang pria ini adalah bentuk ketidaksopanan. Lantas Ryo berkata, kakak penjual memang jago berdagang. Sayo memilih jepit rambut bunga. Ryo merasa jepit rambut itu sangat sesuai yang dikenakan oleh Sayo. Ternyata harga benda itu sangatlah mahal. Sayo tidak enak hati. Kakak penjual pun bersedia memberikan diskon. Namun Ryo berkata dia tidak akan menawar hadiah yang akan diberikan untuk wanita. Kata-kata Akang Ryo itu begitu so sweet. Sampai-sampai kakak penjual berpikir menaikkan harganya 2 kali lipat. Di perjalanan, Ryo dan kawan-kawan tak sengaja berjumpa sama Komomon yang ingin diculik oleh geng begundal. Pengawalnya Aoi kewalahan dibuat geng begundal. Secara mudah, Ryo mengalahkan para begundal. Tidak mau menambah urusan, Ryo dan kawan-kawan segera pergi. Selesai makan kamutan, Sayo dan kawan-kawan menyapa Shin. Akhirnya hubungan kakak beradik ini membaik. Sayo bersedia membuat kamutan untuk kakak tercinta. Sementara Hayato memberitahu kalau Komomon nyaris saja diculik. Namun penyelamatnya ini mendadak hilang dari pandangan. Jadi tak bisa mengucapkan terima kasih. Kemudian Hayato menyerahkan surat dari Yuba. Saat membaca surat itu, Goukin menangis terharu, ingin segera menemui Ryo. Lalu Hayato mempertemukan Ryo dengan Goukin Saga dan Kayoko Saga. Goukin bercerita mengenai pertemuan Zen dan Ayame. Ayame merupakan putri dari kerajaan Karasuki. Sementara Zen ini adalah samurai berbakat yang bersedia menjadi pengawal Ayame. Tanpa sadar, Ayame jatuh hati kepada Zen. Suatu ketika, kerajaan Karasuki mengadakan pertemuan gencatan senjata dengan Rokuren. Kala itu, pangeran tetangga jatuh cinta kepada Ayame. Sehingga pangeran membuat rencana penculikan. Zen berhasil menyelamatkan Ayame. Peristiwa itu membuat pelayan pangeran terbunuh. Tak senang akan kejadian itu, pangeran ngeri. Pangeran negeri tetangga meminta Zen dihukum mati dan dia menikahi Ayame. Raja Homura membantu Zen dan Ayame melarikan diri. Selesai bernostalgia serta berharu biru, Goukin membawa Ryo berhadapan dengan Raja Homura dan Ratu Shizuku. Keduanya sangat bahagia bisa bertemu dengan cucunya. Raja maupun ratu meminta Ryo menceritakan soal orang tuanya. Ryo memberitahu orang tuanya yang sudah meninggal. Sepeninggalan sang ayah, ibunya merawat penuh cinta kasih dan tak pernah menampakkan kesedihan. Suatu hari Lucius Orgil datang mencekoki dia dengan minuman dan membunuh ibunya di depan mata kepalanya sendiri. Mengetahui kejadian yang memilukan itu, orang nomor 1 di kerajaan merasa sedih akan nasib anak cucu sama menantunya. Ryo melanjutkan ceritanya, sewaktu tersadar ia sudah berada di kawasan yang kumuh. Ryo lepas dari daerah kumuh itu ketika ia menolong putri kerajaan Beltrum. Di sana ia bertemu dengan Celia yang banyak membantunya dalam segala hal. Karena Ryo memutuskan pergi ke Yagumo, ia meninggalkan wilayah kerajaan Beltrum. Ryo menegaskan kalau dia bertemu dengan Lucius, dirinya akan membuat perhitungan. Cuma pada Lucius saja, Ryo tidak akan memberikan ampun. Lantas kakek atau neneknya Ryo ini hanya bisa memberikan dukungan. Sebelum itu orang nomor 1 kerajaan ingin menguji kemampuan bertarung Ryo. Apalagi Lucius bukanlah musuh yang bisa diremehkan. Sementara Goukin adalah samurai tingkat tinggi. Di antara beberapa kerajaan tetangga, ilmu pedang dan bela diri Goukin ini merupakan yang terbaik di kalangannya. Kemungkinan Lucius juga membunuh ayahnya Ryo. Setelah itu pertandingan pun dimulai. Keduanya beradu pedang. Merasa Ryo sangat OP, Goukin mengalirkan kekuatannya di pedang. Namun Ryo berhasil mengalahkan Goukin. Hayato dan kawan-kawan sangat takjub Ryo dapat mengalahkan Goukin.
Rio dianggap lulus, tak perlu belajar lagi dari Goukin. Sementara Sayo dan kawan-kawan sedang menunggu Rio. Rory menunjukkan keberadaan Rio di mana. Rio berjanji pada diri dan ibunya kalau dia ini akan bergerak maju. Ia akan menghadapi semua masalah tanpa disertai dengan rasa takut. Selanjutnya Rio sudah pulang ke desa Yagumo. Rio memberitahu identitasnya kepada Rory. Akhirnya Rory tahu kalau dia sepupuan sama Rio. Namun saat Rory mengetahui Rio adalah keturunan kerajaan Karasuri, dirinya terkaget. Awalnya Rory tak percaya, Yuba meyakinkannya. Sehingga Rory pun berusaha untuk bicara formal. Meski dia kesulitan, Rio meminta Rory mengomong seperti biasanya. Rory juga meminta Rio berbicara santuy dengannya. Apalagi mereka ini adalah saudara. Rio mengatakan niatnya akan pergi meninggalkan desa untuk melanjutkan perjalanan. Rio berencana 6 bulan ke depan selesai festival, dia akan melaksanakan niatnya. Keesokan harinya, Rio dan kawan-kawan mulai bertani. Rio mengajari penduduk desa caranya bertani beragam macam tanaman. Kemudian Rio memberitahu kepada Sayo niatnya adalah untuk meninggalkan desa. Sayo berusaha menyimpan kesedihannya, mengaku kalau tanah memasuki matanya. Rio membantu Sayo untuk menyediakan air untuk membasuh wajah. Setelah itu Sayo ditemani Rory lanjut menanam. Sepulangnya ke rumah, Rory menangis. Shin meyakini air mata adiknya tumpah karena Rio dan ia ingin membuat perhitungan. Sayo menjelaskan kepada kakaknya Rio tidak salah sama sekali. Begitu mengetahui Rio akan pergi dari desa, Shin memohon agar Rio ini tidak menjalankan niatannya. Sayo meminta maaf kepada Rio dan Yuba agar membawa kakaknya pulang. Selama 6 bulan Sayo selalu melatih dirinya, berharap kelak Rio akan membawanya pergi. 6 bulan kemudian, festival panen pun berlangsung. Ada pertandingan gulat yang dilakukan. Kayako meminta maaf sebab Goukin ini sibuk bertanding daripada meladeni Rio. Rio berkata di acara festival panen status tidak berlaku. Semuanya harus menikmati. Saya meminta berbicara empat mata dengan Rio. Saya menyatakan cintanya kepada Rio. Namun Rio secara tegas tidak bisa membalas perasaannya. Sayo tak mempersoalkan hal itu, asal membiarkan dia berada di sisi Rio, itu saja sudah cukup. Sayo sudah melakukan latihan spirit dan fisiknya agar tak merepotkan Rio di dalam perjalanan. Bagaimanapun saya memohon tetap saja Rio tidak mengizinkan. Rio tahu kalau Shin ini mendengarkan obrolan mereka dan meminta maaf. Setelah Rio pergi, Shin menghampiri adiknya yang lagi patah hati. Malam harinya Rio berpamitan kepada Yuba dan Rory. Di pintu gerbang desa Sayo sedang menunggu untuk mengucapkan selamat tinggal. Rio sangat senang Sayo mengantar kepergiannya. Sekian lama berjalan, Rio tiba di desa Spirit. Di sana para tetua telah menyambutnya. Rio meminta para tetua membuatkan rumah portable. Ursula menyerahkan tugas itu pada Dominic. Setelah itu Rio dan kawan-kawan pulang ke rumah disambut hangat oleh Orvia and the gang. Rio memuji perubahan para wanita yang ditinggal selama 2 tahun. Kemudian dengan polosnya, Latifah mengajak Rio untuk mandi bareng. Sontak saja, Sarah dan kawan-kawan terkejut melarang Latifah melakukan hal itu. Kemudian Sarah and the gang terkejut melihat Rio bersama wanita yang tanpa busana. Rio berusaha menjelaskan kesalahpahaman itu. Sarah membantu Rio untuk meyakinkan teman-temannya. Setelah itu geng Latifah tahu kalau wanita ini adalah spirit Rio. Mendadak Rio terbayang-bayang wajah spirit yang mirip cinta pertamanya ini seperti bunga sakura yang berguguran. Atas penglihatan itu Rio memberi nama Asia. Sarah dan kawan-kawan setuju dengan nama yang sangat indah itu. Karena para wanita menyarankan Rio untuk memberitahukan soal Aisyah pada tetua. Sebelum pergi, Aisyah memakai mananya untuk membuat pakaian sendiri. Setelah sampai di tempat para tetua, Rio memberitahukan soal Asia. Tiba-tiba nongollah Dryas. Karena dia merasa ada kekuatan yang luar biasa di desa, Dryas tidak bisa menemukan Aisyah spirit dalam golongan apa. Saat dites kemampuan, Aisyah bisa semua elemen. Sontak saja Dryas dan kawan-kawan kaget, baru kali ini spirit bisa memiliki semua elemen. Di momen itulah Aisyah menyinggung nama haru. Terpaksa Rio memberitahu nama itu dia gunakan seperti ketika di Stral. Rio menjadi buronan di kerajaan Beltrum. Para tetua meminta pembahasan itu untuk dibahas lain kali saja. Untuk mengetahui detail soal Aisyah, dilakukan uji tanding.
Pertarungan Aisyah dan Rio berlangsung sangat sengit. Aisyah begitu lincah, cekatan, dan juga pergerakannya super duper cepat. Dia memutuskan tidak bertarung dengan jarak dekat. Seperti ucapan Aisyah, dia bisa menggunakan semua elemen yang terbukti dari pertandingannya. Dia segera menghentikan duel. Jika diteruskan, desa akan hancur. Sesuai permintaan Rio, rumah telah diselesaikan oleh Dominic. Asal Rio bisa menstabilkan tanah, maka rumah tersebut bisa diletakkan di mana saja. Dominic juga membuat pemandian air panas di dalam rumah. Di kesempatan itulah Rio menginfokan dia akan segera pergi. Apalagi rumah sudah disiapkan. Sebelum memasuki rumah, Sarah mengingatkan agar Rio menghabiskan waktu lebih banyak dengan Latifah. Rio menikmati berendam air panas mengingat ucapan Sarah. Saking sibuknya latihan spirit, Rio tak punya banyak waktu bersama Latifah. Mendadak Latifah masuk ingin membasuh punggung Rio. Awalnya Rio keberatan karena dipaksa, dia pun bersedia. Sambil membasuh punggung Rio, Latifah mengungkit soal dirinya saat di bumi Jepang. Latifah selalu satu bus sama Haru alias Rio. Latifah sebagai Endo ingin berkakak-kakaan Haru. Ternyata benar Rio seorang kakak yang sangat baik. Keesokan paginya, para tetua Latifah dan kawan-kawan serta spirit agung Dryas mengantarkan kepergian Rio. Para tetua juga memberikan hadiah kepada Rio untuk mempermudah perjalanannya. Sekian lama berjalan, sampailah Rio dan kawan-kawan di Beltram, ibu kota kerajaan Beltrum. Rio menggunakan hadiah pemberian Seliodra untuk mengganti warna rambutnya. Geng Rio mampir ke akademi untuk bertemu dengan Celia. Rio kaget mengetahui ruang perpus yang kosong. Dengan bantuan Aisyah, Rio mendapatkan info yang mencengangkan. Rio shock mengetahui calon pengantin Celia ini adalah orang brengsek seperti Charles Arbor. Nampaknya Celia beraut wajah sedih menemui Charles. Selanjutnya Rio mengetahui situasi dari kepala akademi baru. Kalau kerajaan Beltrum kalah perang sama kekaisaran Proxia, keluarga Duke Herjunot ini membawa kabur Putri Flora. Kedekatan Duke Albir pada duta besar kerajaan Proxia si Reis menjadikan keluarga mereka berkuasa. Lantas Asia mencari tahu keberadaan Celia. Segera Rio menemui Celia yang lagi galau. Begitu melihat Rio, Celia amat senang. Ia langsung memeluknya. Selesai berbasa-basi, Rio menanyakan di hati terdalam Celia apakah menginginkan pernikahan tersebut. Celia tidak mengakui kebenaran isi hatinya menolak pernikahan. Malah meminta Rio untuk pergi. Keesokan harinya, Celia sudah berdandan bak seorang putri iklan. Charles sangat terpesona akan kecantikan Celia. Setelah itu Charles pun memperkenalkan Celia kepada keenam istrinya. Sebagai istri pertama, Tanesia diberi tugas untuk menemani Celia. Saat Charles pergi, Tanesia memberikan peringatan yang keras. Celia harus mematuhinya, meski dari status lebih tinggi dari keenam istri. Dalam posisi istri Celia ini adalah yang terendah. Jadi Celia harus menuruti perkataan dari Tanesia. Sontak saja Celia makin galau, bergabung dengan keluarga Duke Arbor. Kedatangan Putri Christina ini membawa kelegaan bagi Celia. Christina pun meminta maaf telah mencuri senyum Celia. Christina begitu mengagumi sosok Celia sebagai seorang guru. Demi keluarga kerajaan, Celia harus menanggung beban. Christina meminta Celia tidak perlu segan kepadanya jika saja memerlukan bantuan. Celia tersenyum sembari menyetujui keinginan dari Christina. Setelah itu pawai pernikahan berlangsung meriah. Semua memuji kecantikan Celia, menyebut sebagai pengantin perak. Berkat bantuan Aisyah, Celia tahu keberadaan dari Rio. Saat melihat Rio yang tanpa sadar, Celia mengeluarkan air mata. Charles salah paham mengira Celia menangis bahagia sebab menikah dengannya. Setelah itu sampailah Charles dan kawan-kawan di gedung pernikahan. Mendadak terjadi keributan karena Rio hadir di pesta. Rio melewati semua penjagaan membogem perut Charles. Dia menjadikan Charles sebagai pijakan kakinya. Di situasi kacau itulah Rio berkomunikasi dengan Celia melalui telepati. Dari obrolan itu Rio mengetahui niat sebenarnya Celia. Agar tidak melibatkan keluarga kerajaan, Rio bertindak sebagai penculik Celia. Rio mengumumkan kepada semua orang kalau dia ingin membalas dendam kepada Charles. Makanya Rio akan membawa pengantin Charles untuk pergi. Celia pun berakting menambah kepercayaan bahwa dia dibawa paksa oleh penculik. Rio mengubah warna rambutnya membuat identitas tidak diketahui. Rio menggendong Celia sembari bertarung melawan para musuhnya.
Ryo begitu hebat, tidak ada satupun serangan mereka yang bisa mengenai Ryo. Rice menyadari kalau penculik Celia ini adalah Ryo. Sehingga Rice menguji coba dengan menembakkan serangan ke arah Ryo dan kawan-kawan. Namun Ryo berhasil membawa Celia untuk kabur. Charles panik atas serangan itu, takut pengantinnya akan terluka. Baik keluarga Arbor maupun keluarga Claire sangat mencempaskan anak mereka. Charles meminta Alfred melakukan pengejaran, sementara Ryo meminta Aisyah membawa Celia kabur selagi dia mengulur waktu. Aisyah berkata dia akan menjelaskan tentang dirinya di perjalanan sambil membawa Celia. Sedangkan Ryo berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Lalu ia dikeroyok, tidak lama kemudian Alfred tiba dan mengajak Ryo berduel. Ryo hanya menggunakan dua belati, namun dapat memberikan tekanan kepada Alfred. Terpaksa Alfred mengeluarkan jurus pamungkasnya. Alfred meyakini Ryo menghindar dari serangannya. Alfred meminta semuanya pengawal mencari keberadaan Ryo dan Celia. Sementara itu, Ryo berhasil tiba di tempat janjian. Celia sangat senang Ryo selamat sampai tujuan. Mendadak terjadi ledakan di beberapa tempat. Aisyah meminta Ryo menyelamatkan banyak orang dari bumi yang mampir ke Isekai. Segera Ryo menyelamatkan makhluk di bumi Jepang dari para Yakuza. Mereka kaget, Ryo pandai bahasa Jepang. Lalu Ryo dituntun untuk menolong teman-teman mereka. Ryo terkejut dia dapat bertemu lagi dengan teman masa kecilnya, sekaligus cinta pertamanya, yaitu adalah Mi yang bernama lengkap Miharu Ayase. Akhirnya Ryo dan Mi bisa reunian. Mi tidak mengenal Haru karena bersemayam di tubuh dari sang MC. Tak lupa Mi mengucapkan terima kasih kepada dewa penolongnya ini cuy. Dan ceritanya pun ikutan usai sampai di sini cuy. Anime ini merupakan serial yang mainstream banget cuy, sehingga penyajian prolog yang mengejutkan merupakan hal yang perlu dilakukan agar membuat penonton lebih terkesan dengan ceritanya. Kemudian mulai masuk ke dalam cerita, memiliki konsep yang unik dan sistem reinkarnasi tokoh utama hingga terciptanya sebuah kekuatan sihir. Perkembangan ceritanya pun menyajikan topik-topik yang mungkin akan membentuk masalah utama yang ingin diangkat, kemudian tujuan tokoh utama hingga kekuatan rahasia yang dimiliki oleh tokoh utama. Pada bagian cerita, sebenarnya hal yang menarik untuk dibahas ini adalah soal konsep reinkarnasi dari serial ini cuy, yang cukup terbilang unik lah. Di mana penonton diperlihatkan dengan benturan ingatan dua tokoh di dalam satu tubuh. Sehingga menghasilkan konflik yang baru untuk ditonton. Namun selain menghasilkan konflik juga menghasilkan misteri yang baru juga. Terima kasih untuk kalian yang menonton sedari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk dukung kami terus dengan cara like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk rekomendasikan film favorit kalian, tulis di kolom komentar. Pasti Mimin akan menghibur kalian setiap harinya. Masih bersama Mang Upi hanya di channel ABP. See you in the next video. Sampai bertemu lagi and bye-bye.